pengalaman yang akan disampaikan oleh Bu Badria. Nanti kita akan mendapatkan sosialisasi tentang budaya positif itu. Nanti akan ada keyakinan kelas, ya. Kalau tahun yang lalu mungkin sudah mendengar keyakinan kelas dari Bu Badria. Tahun ini akan mendapatkan lagi, sehingga dengan mendapatkan pengimbasan yang lebih lengkap lagi. Selain itu ada segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol. Ya, mari kita ikuti semuanya ini pemaparan dari Ibu Badria. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmunya, bisa kita terapkan di kelas dengan masing-masing. Ya, tidak hanya itu, yang belum terekrut guru penggerak, program guru penggerak, mudah-mudahan termotivasi, juga terinspirasi, ikut mendaftar, siapa tahu nanti akan lolos di tahap ke selanjutnya. Ya. Kami doakan mudah-mudahan pemaparan sosialisasi ini nanti berjalan lancar, sukses, bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ini juga nanti Bupat sudah lulus. Amin. Pemaparan sosialisasi modul 1 titik 4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Bapak Ibu di ruang guru ini terkait pembahasan modul 1.4 budaya positif yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat, termotivasi, bergerak untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah kita. Agenda hari ini yaitu pembukaan. Sudah dilalui pembukaan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, pemahaman inti, refleksi, dan penutup. Tujuan aksi nyata saya yaitu 1. Dapat memahami makna budaya positif. Yang kedua, dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Pertanyaan mematikan anak yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira apa yang saya paparkan ini Bapak Ibu setuju apa enggak? Setuju. Lanjut ya, nanti kita bisa bahas bersama. Oke, buat dia lanjut. Topik pemahaman aksi nyata saya 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut bukan ya? Itu yang menginjak yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Saya dan teman Anda. Sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggaman benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Setelah itu, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apakah kira-kira yang terjadi menurut Anda? Mungkin ada yang kertas akan membekas. Asalnya kan kertas kalau terus ditutup jadi akan membekas. akan membekas di tangannya. Ya, mungkin ada jawaban lain. Jika Bapak Ibu memiliki kertas atau benda sesuatu di tangan genggam, saya genggam ya bunda, terus burung sama burulu berusaha untuk mengambil atau melepaskan genggaman saya dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan segala macam bentuknya. Kira-kira apa yang terjadi? Iya Ibu. Kalau saya lihat yang itu kalau sangat penting dari keterangan maka saya akan memberikannya. Lebih kuat. Akan saya berikan sebelum saya yakin bahwa yang saya berikan ini akan aman-aman saja bagi saya yakin bahwa ini tidak membahayakan semua orang, barulah saya lepas. Tapi kalau dengan ancaman tanpa tahu apa maksudnya mengancam-ancam sampai mau mengambil barang saya tidak akan melepaskan. Iya. Terima kasih. Kita lanjut. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut ya. Ilusi guru mengontrol murid. Tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bukan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi saat perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memerlukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan positif. Menyampaikan pesan negatif, maaf. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perlu memaksa tidak akan efektif, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Apakah artinya belajar?
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Pheno. Disiplin Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif, disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau kedelai, karena ingin dihargai oleh siapapun, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang seperti keadilan, tanggung jawab, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, keselamatan, dan lain-lain. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Dan Gessen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita menginjak topik yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi menurut Dan Gonsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita lihat teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu termasuk motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Aku menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal atau yang dimaksud dengan tujuan disiplin positif. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Selama ini kita keliru dan salah persepsi. Mungkin bisa dilihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas.
Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi selama ini kita yang dilakukan di sekolah atau di kelas itu ternyata kurang sempurna. Nanti gimana? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila dijawab mereka benar. Jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak, yang tidak tepat dibandingkan anak-anak hanya diberitahu jawaban yang benar. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Satu, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Jadi hanya untuk menyenangkan gurunya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan menurut kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang dimaksud di sini yaitu pengamatan dilakukan pada sekelompok siswa yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah poster tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu siswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa siswa yang dibayar untuk setiap poster yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak
diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian yang menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka menyajikan suatu penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saat orang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara menyenangkan. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin di sini nanti saya tanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin Ibu bisa menjawab ini yang dikatakan hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Akan hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau hukuman? Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dari pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi ya, karena waktu itu pelajaran PJOK. Oke. Betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Lanjut Bu Madia. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka terus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada tabel kegiatan identitas gagal yang tadi bisa kita lakukan
dengan berbagai pertanyaan. Kita ambil dari sini ada sisi negatif dan positifnya. Lanjut ke topik 3 yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pasti intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini budaya positif sebenarnya Bapak Ibu kita lebih kemana ya? Yang ungu peraturan kelas. Awalnya kita selalu membuat peraturan, dilarang membuang sampah di kelas, dilarang makan di dalam kelas, dilarang ngomong di dalam kelas, dilarang berbicara sendiri dan bla 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 segalanya. Biasanya itu namanya kebanyakan kan peraturan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada gambaran baru, pelajaran baru, baik saya maupun Bapak Ibu yang nanti saya imbaskan. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini kurang sempurna. Bukan salah Bapak Ibu, tetapi kurang sempurna. Ada yang lebih sempurna lagi, yaitu dengan kata lain namanya keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas di sini nanti anak-anak diajak berbicara, diajak ngomong kemauan kamu apa, maunya kamu apa untuk belajar kamu di dalam kelas, lebih nyaman kamu di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu. Project nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Kebanyakan, ayo balik dong bukunya nang gini. Lah, balik bukunya ke nang almari. Tetapi kalau di keyakinan kelas itu anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain juga termasuk komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan, juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan belajar untuk bersabar. Gunakan masker, kesehatan juga keselamatan dirinya sendiri. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, keselamatan juga termasuk kesehatan. Kesenangan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima lebih kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya yaitu penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten menjadi terampil, diakui atas presentasi keterampilan kita, didengarkan,
dan memilih rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Selanjutnya, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan kebutuhan untuk merasa senang hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka, juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Selanjutnya yaitu topik yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini ada tabel terkait masalah 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas, ibu sedih, nah itu apa membuat orang merasa bersalah. Terus teman menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Temani dia, iya bu, iki yo bu, iki ya gitu. Terus memantau. Sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Biasanya anak-anak itu bu, kayak itu ya gini biasanya bu, karena dia tadi mengambil kayak ngasih masukan gitu ya. Terus sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Mengapa kamu kok begini? Mengapa kamu kok begitu? Lanjutannya, nah, sini saya punya pertanyaan terkait 5 posisi kontrol tadi. Saya kecewa. Nanti ibu menanya apa, bapak ibu mengatakan kira-kira siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Bisa teman, bisa guru. Kalau teman biasanya teman akrab. Yang biasa ya sekata terus. Oke. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kamu nanti ibu menjawabnya menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Ya. Penghubung. Nanti ada pertanyaan kalimat tadi. Ibu tinggal menyebutkan bahwa itu kita bukan. Oh ini termasuk menghukum. Ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Ini ibu bertanya siapa yang mengatakan? Ya nanti. Nah saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu termasuk manajer atau teman atau pemantau atau apa tadi? Ada 5 tadi. Penghukum. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah ini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang nomor 1 tadi, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira termasuk pemantau, manajer, pembuat orang merasa bersalah. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
terakhir. Oh, mantap. Oke, siap, kita lihat. Ya, lanjut. Ada kopi ya, bentar. Jawabannya, nah ini ketutup. Segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, mempraktekkan, menstabilkan maaf ya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu permasalahan yang ada di lingkungan putra putri panjenengan, gunakan segitiga restitusi. Karena kenapa? Dengan melakukan ini kita bisa mengetahui apa yang diinginkan putra putri kita. Lanjut buat dia. Contohnya, segitiga restitusi tujuannya ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Guru bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak penggerak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak agar jadi lebih baik. Jadi kita mengorek dulu kepada anak, maunya anak itu apa. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, apakah itu friendship, love and biologis, fun atau survival. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang menyadari manusia berinteraksi dengan orang lain. Disiplin positif. Di sini ada beberapa teori kontrol, teori pilihan terkait masalah disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Yaitu semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada refleksi kebutuhan yang berbeda-beda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut kemudian. Nah, di sini saya punya refleksi buat Bapak Ibu. Apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, Bapak. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah penjelasan materi tadi dari Bu Badrian tentang budaya positif yang sangat bagus sekali dan bermanfaat untuk kita, terutama untuk guru. Karena di awal yang peraturan kelas itu, yang nantinya dari aturan kelas itu dijadikan sebuah keyakinan kelas, dimantapkan di hatinya siswa. Dari mana? Dari wali kelas masing-masing. Bahwasanya contoh seperti membuang sampah pada tempatnya diyakinkan dari kelas yang dari rombongan kecilnya itu, dari kelas tersebut. Dari keyakinan tadi kalau sudah terbentuk di hatinya para wali kelas juga muridnya sudah terbentuk, akhirnya dia akan menjadi sebuah budaya lagi di lingkungan sekitarnya. Dari lingkungan itu, karena dia sudah terbiasa dengan keyakinan kelasnya, akhirnya di lingkungan
lagi. Nah, lingkungan terbentuk, semua terbentuk dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah terbentuk. Lingkungan positif tersebut akhirnya jadi sebuah pembiasaan yang baik, akhirnya menjadi sebuah budaya positif yang sudah menancap di hati para siswa dan wali kelas terutamanya. Itu saja dari saya untuk refleksi nomor 1. Terima kasih Bu Wadia. Aplaus untuk Bu Wadia. Anda tanya jawab atau masukan dari Bapak Ibu, saya dulu mungkin ada masukan terkait masalah apa yang saya paparkan tadi dari yang pertama sampai yang terakhir. Mungkin terkait masalah pribadi diri saya sendiri atau motivasi untuk Bapak Ibu atau motivasi untuk saya sendiri. Mungkin ada masukan. Kalau tidak ada masukan, saya ucapkan yang monggo dulu. Penjelasannya terlalu cepat. Terus yang kedua, saya memberi masukan untuk Bu Wadia juga Bu Nur Hadiah, karena ini menyangkut untuk bekal Bapak Ibu di sekolah tentang disiplin, tentang semua itu mohon ada dibentuk buku lah, sejenis buku, terus ditaruh di perpustakaan, jadi bisa untuk kajian Bapak Ibu. Karena tadi itu penjelasannya memang materinya menarik, cuman kita terlalu kepepet dengan waktunya. Jadi saya mohon kepada Bu Hadiah, Bu Badriah, ilmu yang sudah diperoleh dari guru penggerak itu bisa dicetak sebentuk berbentuk buku, terus ditaruh di perpustakaan. Jadi ada buku yang dari Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih dulu atas masukan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi kita tidak pernah menanyai apa keinginan anak tersebut. Aku sebenarnya kepingin nih Bu, aku sebenarnya kepingin ini. Saya pernah melakukan itu, ternyata kemarin di kelas saya, ternyata bagus. Apa yang diinginkan murid kita tahu dan kita bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Jadi selama ini kita egois, kita arek kudu nurut nang kene, arek harus nurut ke kita, bukan kita memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia maunya ya gitu. Jadi selama ini kita tuh yang menyetir murid, bukan murid memberikan keinginannya itu. Ya selama ini kita sama-sama melakukan perubahan. Memang bagus ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak, amat sangat bagus, menarik, dan selama ini kita tidak tahu, kita tahu. Itu ya Bu Wadia. Insya Allah saya akan melakukan apa yang diinginkan dulu. Nanti saya perbanyak, saya gandakan. Insya Allah masing-masing Bapak Ibu guru akan mendapatkannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas dukungan Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, bisa selalu aktivitas setiap hari. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.